Bab 1616, Teknik Tabu. Pertempuran sengit terjadi di medan bintang ini. Julian, dengan bantuan 400.000 kaisar semu dan beberapa kaisar agung, membentuk formasi penghancur Dewa Sembilan Surga dan memperoleh kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai alam Kaisar Agung Sembilan Surga. Bersama dengan harta karun di tangannya, kekuatannya telah mencapai batas yang diizinkan oleh langit dan bumi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang terus-menerus. Monumen langit tak berujung terus membombardir, dan roda lima elemen terus menghancurkan dalam kehampaan yang luas. Jing Hong juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan pedang ilahi Ziwei di tangannya, kekuatannya sangat mengerikan. Dengan lambaian tangannya, dia dapat melakukan semua hukum surga. Tapi Allah sangat kuat. Allah adalah hakim surga, dia adalah utusan surga, kekuatannya melampaui batas yang diizinkan surga. Dia dengan tenang menghadapi upaya bersama Julian dan Jing Hong. Setelah perkelahian, Julian dan Jing Hong keduanya terluka. Julian terluka, dan 400.000 kaisar semu juga terluka. Dan Allah, tetap tidak ada salahnya. Ia menikmati serunya pertempuran yang santai. Tepat saat pertempuran sengit terjadi di daerah ini. Surga tanpa harapan, alam tanda bintang, daerah terpencil. Ini adalah kolam reinkarnasi. Ini adalah tempat misterius di zaman dahulu, tetapi sekarang telah lama mengering dan berubah menjadi reruntuhan. Dista muncul di sini. Dia duduk bersila di kolam reinkarnasi. Dia memejamkan mata, mengangkat tangannya, dan beberapa kata misterius muncul di telapak tangannya. Kata-kata ini terbenam ke dalam tanah di sekitarnya. Pada saat ini, tanah tampak menjadi berkilau, dan suatu kekuatan misterius muncul dari tanah. Kekuatan ini perlahan mengalir ke tubuh Dista. Kekuatan Dista yang hilang perlahan pulih pada saat ini. Julian dan Jing Hong sudah terkunci dalam pertarungan sengit. Di kehampaan yang luas, tubuh Allah berkelebat dan muncul di depan Jing Hong dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju Jing Hong dengan keras. Pukulan ini tidak mengandung kekuatan Tao, tetapi hanya kekuatan fisik murni. Gaya ini sangatlah kuat. Tubuh Jing Hong bungkuk akibat dipukuli. Tubuhnya terlempar mundur dan darah muncrat keluar. Setelah menangkis Jing Hong dengan satu gerakan, Allah menghindar lagi dan muncul di depan Julian. Sebelum Julian sempat bereaksi, sebuah tinju dengan kekuatan mengerikan menghantamnya. Dia mengangkat tangannya sebagai tanda perlawanan. Boom! Dua kekuatan dahsyat saling terkait. Bagian angkasa ini tiba-tiba meledak, dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Lubang hitam ini sangat mengerikan dan bahkan lebih besar dari planet yang kuat. Lengan Julian patah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dalam sekejap, lengannya hancur. Dan tubuhnya juga terbang mundur. Dia terluka, dan 400.000 orang kuat juga terluka, termasuk Sarah, Erniu, dan Digi. Di kejauhan, Alvan melihat ini dan segera datang untuk menyelamatkan. Setelah menyadari kemunculan Alvan, Allah melambaikan tangannya dan aura hitam muncul. Aura hitam ini menyerang Alvan, dan Alvan langsung terlempar. Hanya dengan satu gerakan santai, Allah mengalahkan Alvan, menghancurkan segel tahunnya, dan menghilangkan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, Jing Hong tiba. Pedang Ziwei berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang datang menembus kehampaan dan menusuk tepat di belakang Allah. Tubuh Allah juga tertusuk. Namun, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sungguh menakjubkan kau bisa menyakitiku. Allah berbalik dan menatap Jing Hong yang tampak serius di kejauhan. Dia memperlihatkan dua baris gigi putih, tersenyum tipis, dan berkata, aku akan mengantarmu dulu. Pada saat ini, Julian sudah mundur jauh. Dia mengerahkan kekuatannya dan lengannya yang hancur segera pulih. 400.000 kuasi kaisar juga sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka. Julian tampak sangat tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa hakim surga akan begitu menakutkan. Mungkinkah jika dewa leluhur tidak muncul, apakah hakim surga benar-benar tak terkalahkan? Dia begitu kuat, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Julian merenung dalam hatinya. Jing Hong juga berpikir. Pada saat ini, dia sedang berkomunikasi dengan Julian. Julian, jika kita terus bertarung seperti ini, bahkan jika kita berdua mati dalam pertempuran, kita tidak akan bisa membunuh musuh. Julian juga mengirim pesan suara dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jing Hong berkata, di kehidupanku sebelumnya, aku pernah berlatih teknik terlarang. Dengan menggunakan teknik terlarang itu, aku pasti akan mendapatkan kekuatan yang melampaui segalanya. Namun, begitu aku menggunakan teknik terlarang itu, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Kaisar, tolong jangan. Julian ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Di kejauhan, sekujur tubuh Jing Hong memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia seperti matahari, menerangi kegelapan angkasa luar. Aura di tubuhnya juga mulai melonjak pada saat ini. Allah berdiri di sana tanpa bergerak, hanya menatap Jing Hong, tersenyum tipis, dan berkata, aku ingin melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Jing Hong melambaikan tangannya dengan santai, dan pedang Ziwei di tangannya terbang keluar dan terbang ke arah Julian. Julian dengan mudah mengambil pedang Ziwei dan menatap Jing Hong. Seluruh tubuh Jing Hong bersinar dengan cahaya keemasan.
Pada saat ini, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya, dan prasasti-prasasti ini berkumpul bersama membentuk kelopak. Kelopak bunganya bersatu membentuk bunga. Bunga Tao. Julian sekilas mengenalinya, itu adalah bunga Tao. Namun, bunga Tao yang disulap oleh Kaisar Jinghong tidak sempurna. Kelopak bunga di bagian tengah bersifat ilusi dan tidak ada. Julian tahu tentang bunga Dao, dan dia tahu bahwa kelopak di tengah bunga Dao melambangkan Dao tertinggi. Melihat bunga Dao yang diciptakan oleh Kaisar Jinghong, Julian tahu bahwa Kaisar Jinghong menguasai semua Dao, tetapi dia tidak menguasai beberapa Dao inti. Jika tidak, bunga Dao yang diciptakannya akan menjadi bunga Dao yang lengkap. Bunga Tao. Allah juga sedikit tertegun. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan bunga Tao. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu berkultivasi hingga tingkat ini. Jika bukan karena larangan langit dan bumi, kamu pasti bisa memasuki alam dewa leluhur. Hehe. Kaisar Jinghong tersenyum tipis. Bunga Tao yang tidak lengkap muncul di atas kepalanya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya, dan tanda misterius muncul di telapak tangannya. Pengorbanan. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Lalu tubuhnya mulai terbakar. Setelah tubuh terbakar, ia berubah menjadi kekuatan dahsyat, yang mengisi Tao yang hilang dalam bunga Tao. Bunga Dao masih kehilangan sebab dan akibat tertinggi di tengah, dan 5 jalan di sekitar sebab dan akibat, waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Pada saat ini, kekuatan yang muncul dari tubuh Kaisar Jinghong perlahan-lahan memenuhi kelopak yang mewakili waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Namun setelah pengisian selesai, jasad Kaisar Jinghong tampak menghilang. Kaisar Agung. Julian berteriak. Pada saat ini, dia merasakan vitalitas Jinghong memudar, dia merasakan napas Jinghong menghilang, dan dia merasakan jiwa Jinghong sedang terlarut. Jika begini terus, Jinghong akan mati. Dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat ini, Julian menangis. Banyak adegan muncul dalam benaknya, termasuk adegan melihat istana abadi, adegan bergaul dengan Jinghong selama kurun waktu ini, dan bantuan Jinghong yang terus-menerus kepadanya. Dia berdiri di kehampaan yang luas dan mengulurkan tangannya tanpa daya. Bab 1617, mengorbankan dirimu sendiri. Bunga Dao adalah keberadaan yang misterius. Bunga Tao mengandung semua Tao di alam semesta ini. Hukum sebab akibat adalah hukum tertinggi. Waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi, inilah 5 jalan. Cara lainnya adalah cara yang biasa saja. Kaisar Jinghong mengorbankan dirinya, memperoleh kekuatan yang besar, dan mengisi 5 jalan besar di bunga Dao. Pada saat ini, dia merasa keinginannya menjadi kabur. Dia melihat Julian menangis di kejauhan, dan dia tersenyum pada Julian. Julian, aku awalnya adalah orang yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup untuk hari ini. Ini sudah ditakdirkan dalam kegelapan. Ini adalah karma. Suaranya semakin melemah. Tubuh dan jiwanya terus menghilang. Ketika tubuh fisik itu benar-benar lenyap, muncullah sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan ini menembus ke dalam bunga Tao dan mengisi kelopak yang melambangkan sebab dan akibat. Pada saat ini, bunga Tao yang lengkap telah rampung. Allah memandang bunga Tao yang sempurna dan dia juga terpesona. Bunga Tao, sangat indah. Setiap kelopaknya begitu menawan. Namun, di balik penampilan bunga Tao yang menawan, dia menyembunyikan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mati. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Saat suara itu datang, bunga Tao bergerak dan bergegas menuju Allah dengan cepat. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala Allah. Setiap kelopak bunga Tao sangat indah, dan setiap kelopak mewakili sebuah Tao. Kekuatan yang muncul dari perpaduan Tao yang tak terhitung jumlahnya melampaui batas langit dan bumi. Tubuh Allah terperangkap. Dia dikendalikan oleh semua hukum langit dan bumi. Pada saat ini, tubuhnya dilarutkan oleh Tao. Ah! Allah benar-benar takut. Ada ketakutan di ekspresinya dan keputusasaan di matanya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Di alam semesta ini, aku tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Dia marah. Gunakan seluruh kekuatanmu. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu bunga Tao, dan retakan pun muncul di permukaan tubuhnya. Vitalitasnya mulai memudar. Di kejauhan, Julian dan 400.000 pasukan menyaksikan kejadian ini dalam diam. Mereka semua dalam suasana hati yang berat karena mereka semua tahu bahwa Jinghong mengorbankan dirinya untuk melakukan teknik rahasia yang mengerikan ini. Para orang kuat dari Istana Hitam juga menyaksikan kejadian ini. Melihat Allah terjebak, orang-orang kuat dari Istana Hitam menjadi cemas. Andi tiba-tiba melintas dan muncul di dekat bunga Tao, mencoba menyelamatkan Allah. Namun, bunga Dao mewakili semua Dao di surga. Aura yang dipancarkan oleh semua Dao di surga terlalu menakutkan. Bahkan jika Andi berada di puncak 8 kaisar surgawi, dia tidak dapat mendekatinya. Dia memaksa masuk lebih dekat, namun terluka oleh kekuatan bunga Tao. Brengsek. Allah yang dijebak bunga Tao menjadi marah. Pada saat ini, ekornya tiba-tiba meledak.
Pada saat ini, sebuah kekuatan yang amat mengerikan meletus. Boom! Dalam kehampaan, sebuah ledakan terjadi. Bunga dao pun tersebar seluruhnya dan perlahan menghilang. Dan ala pun berlumuran darah. Dia tampak sangat acak-acakan, dengan rambut acak-acakan, ekor patah, dan napasnya sangat lemah. Dia terus terengah-engah. Kali ini, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika dia tidak meledakkan ekornya dan mendapatkan kekuatan yang besar, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari belenggu bunga tao. Melihat ala lolos dari masalah, ekspresi Julian menjadi sangat serius. Bahkan Kaisar Agung mengorbankan dirinya dan menggunakan teknik terlarang tertinggi, tetapi dia tetap tidak bisa membunuhnya. Siapa lagi yang bisa membunuhnya sekarang? Keputusasaan muncul dalam hati Julian. Kaisar Jinghong telah meninggal. Sekarang hanya dialah yang tersisa, dan sangat mustahil baginya untuk mengalahkan Allah. Pada saat ini, bunga-bunga tao yang menghilang secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk suatu sosok. Angka ini hanyalah ilusi. Kaisar Agung. Ekspresi Julian tergerak dan dia tak dapat menahan diri untuk berteriak. Julian. Terdengar suara lemah, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Meskipun aku gagal membunuh Hakim Surga, dia juga terluka parah. Ekornya setara dengan keilahian Kaisar Agung. Sekarang setelah dia menghancurkan ekornya sendiri, kekuatannya menjadi jauh lebih lemah. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Juga, kamu tidak perlu bersedih. Jangan lupa, ada juga dunia gelap di alam semesta ini. Aku tidak akan menghilang sepenuhnya, tapi akan memasuki dunia gelap. Selama bertahun-tahun, aku mencari Dunyi, tetapi aku tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Saya mendapat berita tentang Dunyi di dunia gelap. Saya akan pergi ke dunia gelap untuk mengikuti jejak Dunyi. Aku tahu kau luar biasa. Jika aku memberimu waktu, kau pasti akan berdiri di puncak piramida dunia dan menjadi dewa leluhur, atau bahkan dewa leluhur alam semesta. Aku akan menunggumu di kedalaman dunia yang gelap. Aku percaya bahwa ketika kau menjadi cukup kuat, kau akan pergi ke dunia yang gelap, karena bagian terdalam dari dunia yang gelap itu tersembunyi. Suara Jinghong menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Julian merasa jauh lebih baik setelah mengetahui bahwa Kaisar Jinghong tidak benar-benar mati tetapi hanya pergi ke dunia gelap. Apa yang ingin dikatakan Kaisar Jinghong? Mengapa dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke dunia gelap? Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bagian terdalam dunia gelap. Apa sebenarnya yang disembunyikan? Julian bergumam pelan. Orang dewasa. Di kejauhan, orang-orang kuat dari Istana Hitam, seperti Andi dan Dark Sky, muncul di depan Allah. Ekor Allah patah, wajahnya pucat dan dia tampak sangat menderita. Dia memang setengah leluhur, tetapi sekarang ekornya patah, kekuatannya telah menurun drastis. Pada saat ini, dia setara dengan alam 8 Kaisar Surgawi. Pergi dan bunuh orang ini. Alam raung. Andi, Dark Sky dan orang-orang kuat lainnya dari Istana Hitam berjalan pada saat yang sama, muncul di kehampaan, menatap Julian, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Julian sementara mengesampingkan keraguan dalam hatinya. Dia menggenggam erat pedang Ziwei di tangannya, dan auranya sekuat pelangi. Sarah, Erniu dan Alvan juga datang dan muncul di depan Julian, dan mereka berempat berdiri berdampingan. Di belakangnya, 400.000 kaisar semu terus mengubah posisi mereka, dan kekuatan dahsyat terus muncul dari tubuh mereka. Kekuatan-kekuatan ini bergabung bersama untuk membentuk formasi yang mengerikan. Hakim surga telah terluka parah, dan yang tersisa bukanlah ancaman besar. Julian menggenggam erat pedang Ziwei, niat membunuhnya terungkap. Kita mampu bertahan dalam situasi saat ini berkat Kaisar Jinghong. Jika bukan karena Kaisar Jinghong, mereka semua akan mati. Pada saat ini, peluangnya imbang. Jika kita membunuh Andi, Dark Sky dan orang kuat lainnya dari Istana Hitam, kita dapat membunuh Allah, dan kemudian kita akan memenangkan pertempuran. Swoosh! Kilatan cahaya muncul. Alvan muncul lagi. Meskipun dia terluka oleh Allah dan segel daunnya rusak, dia belum mati dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika dia mati karena hilangnya daunnya, dia akan menghancurkan Istana Hitam dan mengambil kembali pil Dewa Leluhur. Sejumlah besar orang kuat dari Istana Hitam berdiri di kehampaan yang luas, menghadapi Julian dan 400.000 orang lainnya. Julian memegang pedang Ziwei. Seluruh amarah di hatinya berubah menjadi niat pedang. Membunuh. Julian meraung. Mengikuti teriakannya yang keras, orang-orang kuat dari Istana Hitam juga bergerak. Di pihak Julian, hanya beberapa orang yang dikirim. Julian, Sarah, Erniu, Digi dan Alvan bergegas keluar dan bertarung sengit dengan orang-orang kuat dari Istana Hitam. Pertarungan sengit kembali terjadi. Bab 1618. Dista muncul. Pertarungan sengit pun terjadi. Julian memegang pedang Ziwei. Pada saat ini, kekuatan formasi penghancur Dewa 9 Surga tersebar ke Sarah, Erniu, dan Digi. Kekuatannya tidak dapat mencapai puncak Kaisar 9 Surga. Sekarang kekuatannya setara dengan Kaisar 6 Surga. Namun, dengan pedang ilahi Ziwei di tangannya, dia dapat meledakkan kekuatan Kaisar 7 Surga. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di hadapan salah satu dari 3 kaisar di Istana Hitam.
Dia mengayunkan pedang Ziwei di tangannya, dan energi pedang yang dipenuhi amarah muncul dan langsung menusuk tubuh Kaisar Tiga Langit. Pada saat ini, Andi bergegas dan muncul di depan Julian. Dia mengangkat tangannya dan sebuah prasasti misterius muncul. Prasasti ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Prasasti itu meledak di udara. Julian diserang oleh kekuatan yang mengerikan dan tubuhnya terus mundur. Pada saat ini, Sarah, Ernio, Digi dan Alvan semuanya terjebak dalam pertempuran yang sulit. Dan Ala mundur ke kejauhan, wajahnya suram dan mengerikan, menyaksikan pertempuran antara Julian dan yang lainnya. Dia adalah setengah leluhur, dan dia dapat melihat bahwa alasan mengapa Julian begitu kuat adalah karena formasi penghancur Dewa Sembilan Surga. Selama formasi penghancur Dewa Sembilan Surga rusak, kekuatan Julian dan yang lainnya akan berkurang. Dia berdiri di udara. Saat dia mengangkat tangannya, aura hitam tak terbatas muncul di telapak tangannya. Aura hitam menyapu dan menyerbu ke arah pasukan berkekuatan 400.000 orang. Pasukan yang berjumlah 400.000 orang itu langsung terkena kutukan dan jatuh ke tanah ke segala arah. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga hancur dalam sekejap. Begitu formasi itu hancur, kekuatan di tubuh Julian menurun drastis. Seorang Kaisar Agung muncul di belakangnya dan menepuk punggungnya, dan tubuhnya langsung terbelah dalam sekejap. Apakah ini akan gagal? Pikiran Julian menjadi kabur. Dia tidak mau menerimanya. Begitu banyak waktu terbuang dan begitu banyak energi terbuang, tetapi pada akhirnya, tidak ada hasil apapun. Julian merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Ia merasakan tubuhnya hancur dengan cepat dan jiwanya menghilang dengan cepat. Dan pada saat ini, di kolam reinkarnasi, tubuh Dista dikelilingi oleh cahaya warna-warni, dan auranya kuat dan menakutkan. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu. Cahaya 5 warna itu melesat ke angkasa, menerobos kehampaan, dan menghilang di area tersebut. Julian merasakan datangnya kematian. Pada saat ini, dia merasa dirinya berbaring dalam pelukan lembut. Dia berusaha keras untuk membuka matanya dan melihat wajah yang dikenalnya namun tidak dikenalnya. Julian. Ada kekhawatiran di wajah cantik Dista. Dia segera mengambil pil dan menunjukkannya kepada Julian. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di punggung Julian, dan kekuatan yang kuat menembus ke dalam tubuhnya. Kekuatan pil itu dengan cepat menghilang. Dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, roh senjata di Istana Abadi mulai beraksi. Kekuatan roh senjata ditransmisikan ke tubuh Julian di sepanjang Istana Abadi, dan kekuatan di tubuh Julian pun diaktifkan. Dista melepaskan Julian. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya. Julian mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, tidak apa-apa. Serahkan sisanya padaku. Dista berbicara. Dia melihat ke medan perang. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga telah rusak, dan 400.000 kaisar kuasi semuanya telah terluka oleh kekuatan kutukan, dan napas mereka sangat lemah. Sarah, Ernio, dan Digi telah kehilangan kekuatan formasi penghancur dewa, dan kekuatan mereka telah kembali ke level semula. Mereka terus-menerus terluka saat menghadapi orang-orang kuat dari Istana Hitam. Terutama Sarah, wilayah kekuasaannya relatif lemah, dia terluka dan nyawanya terancam. Julian juga melihat bahwa Sarah dalam bahaya, dan dengan cepat mengaktifkan prasasti langit tak berujung untuk menghantam Sarah, memaksanya mundur. Kemudian dia melintas di depan Sarah dan dengan cepat menarik Sarah menjauh. Tubuh Dista melintas dan muncul di medan perang. Dia mengenakan gaun ungu, dengan cahaya ilahi 5 warna terpancar dari tubuhnya, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang tipis muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, pertempuran berhenti sementara. Para pria kuat dari Istana Hitam berkumpul. Ala pun memulihkan sebagian kekuatannya dan perlahan berjalan di dalam kehampaan. Julian, Sarah, Digi, Alvan, Ernio, dan 400.000 orang kuat terus mundur dan muncul di kejauhan. Julian mengambil tindakan dan menyerap kekuatan kutukan di tubuh 400.000 kaisar semu. Baru pada saat itulah 400.000 kaisar semu ini merasa jauh lebih baik. Siapa kamu? Ala menatap Dista. Dia merasakan aura mengerikan dari Dista dan dia merasakan kekuatan yang tidak berasal dari era ini. Gunung Evra, bunga Taotu, dan mimpi di lautan luas. Dista berbicara dengan lembut. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Ala mundur beberapa langkah. Kamu, siapa kamu? Ekspresi Ala berubah drastis. Itu benar. Dista membuka mulutnya dan berkata, saya Putri Evrazu, If. Kamu. Ala mengucapkan kata, kamu, 3 kali berturut-turut. Dista perlahan mengangkat pedang di tangannya. Lalu, sebuah bayangan melintas dengan cepat. Saat berikutnya, tubuh kembali ke posisi semula. Dan Ala di depan telah dipenggal. Kepalanya jatuh ke tanah, jiwanya menghilang, dan tubuhnya perlahan menghilang. Akhirnya, sebuah pil emas muncul di kehampaan. Dista melambaikan tangannya dengan santai, dan pil dewa leluhur terbang mendekat. Dia menyimpannya. Para penguasa Istana Hitam benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa asal-usul wanita ini? Hakim surga terbunuh dalam satu gerakan.
Dista tampak acuh tak acuh saat dia melihat orang-orang kuat yang tersisa di Istana Hitam dan perlahan mengangkat rapier di tangannya. Melarikan diri. Pada saat ini, Andi, Dark Sky dan orang kuat lainnya hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri dengan cepat. Akan tetapi, kecepatan melarikan diri mereka tidak secepat kecepatan menghunus pedang Dista. Dista berubah menjadi bayangan sisa, berkelebat dalam kehampaan yang luas ini, sementara orang-orang kuat Istana Hitam terus-menerus terbunuh. Julian dan yang lainnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Ini mengerikan. Setelah beberapa saat, Julian menarik napas dalam-dalam. Siapa yang diimpikan Dista? Membunuh Allah seperti membunuh semut. Tak lama kemudian, Dista membunuh semua orang kuat dari Istana Hitam. Ia menyingkirkan rapiernya dan muncul di hadapan Julian. Cahaya ilahi 5 warna di tubuhnya juga telah menghilang. Julian! Dia berteriak. Ah! Julian akhirnya bereaksi. Dia menatap Dista di depannya. Dia tidak percaya bahwa wanita inilah yang telah membunuh Allah dan semua orang kuat di Istana Hitam. Jika kamu datang lebih awal, Kaisar Jinghong tidak akan. Julian tampak muram. Maaf. Dista meminta maaf, saya baru saja menemukan kekuatan saya yang hilang, dan ketika saya merasakan Anda dalam bahaya, saya bergegas ke sini. Hush. Julian mendesah pelan. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lagi pula, Kaisar Jinghong tidak benar-benar mati, dia hanya pergi ke dunia gelap. Cepat atau lambat, dia akan bertemu Kaisar Jinghong lagi. Jadi, nama aslimu adalah If. Julian menatapnya dan bertanya, Gunung Evra, Bunga Taotu, Chang Haiyimeng, apa arti kalimat ini? Ekspresi If berangsur-angsur menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang. Ini melibatkan rahasia yang tidak diketahui di zaman kuno, dan itu juga merupakan alasan mendasar mengapa nenek moyang manusia kuno memberontak terhadap surga. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik. Bab 1619, Awal dan Akhir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para dewa leluhur di zaman dahulu menghancurkan jalan surga. Hingga saat ini, Julian masih belum tahu mengapa para dewa leluhur di zaman dahulu ingin menghancurkan jalan surga dan orang-orang di balik jalan surga. Dia menatap Dista. Semua orang yang hadir menatap Dista. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Dista. Sebelumnya, Dista mendirikan formasi super di alam pil untuk melindungi keselamatan alam pil, tetapi dia tidak menunjukkan kekuatan supernya. Sekarang, Dista muncul, dan hanya dalam sekejap, dia membunuh semua orang kuat di Istana Hitam dan Hakim Surga yang terluka. Dista tenggelam dalam pikirannya, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, pada zaman kuno, itu adalah era yang cemerlang. Ada sebuah sekte yang menguasai seluruh dunia. Sekte ini disebut Sekte Jalan Surga. Gunung Evra adalah markas besar Sekte Jalan Surga. Diagram bunga dao merupakan totem dari Sekte Jalan Surga. Dan pemimpin Sekte Jalan Surga adalah dewa leluhur alam semesta ini, yaitu alam semesta ke-12. Pada titik ini, Dista melirik Julian dan yang lainnya dan berkata, alam semesta ini bukan satu-satunya alam semesta. Ada 12 alam semesta di dunia ini. Julian mengangguk pelan. Dia mendengar hal ini dari mendiang Hakim Surga. Dista melanjutkan, penguasa alam semesta kita, yaitu alam semesta ke-12, adalah pemimpin Sekte Jalan Surga, dan namanya adalah Evra. Ada banyak sekali orang kuat di bawah panji Evra, dan bahkan para dewa leluhur umat manusia telah datang ke Gunung Evra untuk mendengarkan ajaran Evra. Sekte Tian Dao memiliki pengikut yang tak terhitung banyaknya. Dan guru Sekte Evra juga merekrut banyak murid yang luar biasa. Dia memiliki murid tertutup, yang diberi nama Struik oleh Evra. Struik memiliki potensi besar, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Ia telah memahami berbagai hukum surga, dan sangat dipercaya oleh Evra. Ia bahkan telah dipercayakan dengan tugas penting untuk mengelola hukum surga. Jalan surga adalah keberadaan yang mengatur semua hal di dunia. Jalan surga telah ada sejak lahirnya alam semesta. Jalan surga tidak diciptakan oleh siapapun. Namun, di alam semesta ini, ada seseorang yang dapat mengendalikan jalan surga. Karena jalan surga akan terus-menerus dikonsumsi selama operasinya, maka perlu untuk terus menjaga kekuatan jalan surga agar dapat beroperasi dengan sempurna. Struik telah memperoleh kekuatan besar, tetapi dia masih belum puas. Dia ingin menggantikan posisi dewa leluhur alam semesta Evra dan menjadi penguasa tunggal alam semesta ini, jadi dia diam-diam melancarkan pemberontakan. Dalam pertempuran itu, Gunung Evra mengalir seperti sungai darah. Dalam pertempuran itu, Evra, satu-satunya penguasa alam semesta ini, tumbang. Evra adalah leluhur umat manusia. Semua dewa leluhur umat manusia telah menerima anugerah Evra. Setelah Struik memperoleh kekuasaan, dia ingin menghancurkan kekuatan lama Evra dan mengambil tindakan terhadap leluhur manusia yang tersisa. Inilah sebabnya mengapa leluhur manusia kuno memberontak terhadap surga dan jalan surga. Setelah Struik menguasai jalan surga, dia diam-diam mengubah jalan surga, sehingga menimbulkan banyak aturan yang tidak menguntungkan umat manusia. If berkata demikian sambil menarik napas dalam-dalam. Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengar ini, lalu apa asal-usulmu dan siapa kamu?
If berkata, saya adalah orang dari zaman kuno, dan ayah saya adalah penguasa jalan surga, Evra. Julian tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, orang di belakang jalan surga, Struik, adalah kakak seniormu. Ya. If mengangguk. Julian bertanya lagi, di mana kekuatanmu? If berkata, saya awalnya adalah dewa leluhur, tetapi saya bereinkarnasi di zaman kuno. Setelah bereinkarnasi, kekuatan saya hilang dalam proses reinkarnasi. Saya pergi ke kolam reinkarnasi dan mencari sebagian kekuatan yang hilang. Sekarang saya belum memasuki alam dewa leluhur. Sekarang saya paling banyak menjadi setengah leluhur. Setengah leluhur. Julian terkejut. Tidak heran dia dengan mudah membunuh orang kuat Istana Hitam dan alay yang terluka. Hanya dewa leluhur atau setengah leluhur yang dapat melakukan ini. Julian juga tidak menyangka bahwa Dista, tidak, If memiliki asal-usul yang begitu hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak hal terjadi di dunia pada zaman dahulu kala. Pada saat ini, dia akhirnya memahami sejarah zaman kuno dan memahami mengapa dewa leluhur ras manusia kuno ingin menghancurkan langit. Ternyata awal dari semua ini adalah pemberontakan Struik, membunuh gurunya dan merebut posisi penguasa alam semesta Evra. Dia juga menjadi tertarik pada alam semesta lainnya. Anda mengatakan alam semesta kita adalah alam semesta ke-12, lalu seperti apa alam semesta lainnya? Dista menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak begitu jelas. Meskipun aku putri Evra, aku belum pernah ke alam semesta lain dan aku tidak tahu seperti apa mereka. Aku hanya tahu bahwa alam semesta kita adalah yang terlemah di antara 12 alam semesta. Alam semesta lain memiliki beberapa leluhur kosmik, tetapi alam semesta kita hanya memiliki satu. Jika If menghela napas dan berkata, jika adik muda tidak mengkhianati kita, maka akan ada 2 leluhur kosmik di alam semesta kita. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Tak seorang pun menduga bahwa di dunia luar terdapat 11 alam semesta, dan tak seorang pun menduga bahwa di atas dewa leluhur, ada alam lain, yakni alam dewa leluhur alam semesta. Menurut If, ada sangat sedikit dewa leluhur di alam semesta, dan hanya ada 1 di seluruh alam semesta. Mungkin ada 2 atau 3 di alam semesta lain, tetapi jumlah total dewa leluhur kosmik di 12 alam semesta juga sangat kecil. Hanya mereka yang telah mencapai alam dewa leluhur alam semesta dapat dianggap benar-benar kuat. If mengeluarkan pil dewa leluhur, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, silakan simpan pil dewa leluhur ini terlebih dahulu. Julian menyimpannya dan berkata, karena kamu adalah dewa leluhur di kehidupanmu sebelumnya, kamu pasti akan pulih ke kekuatan dewa leluhurmu. Dalam hal ini, kamu tidak perlu mencari pil dewa leluhur. Kamu dapat memecahkan hakim surgawi hanya dengan 1 gerakan. If menggelengkan kepalanya dan berkata, pulih ke tingkat semi leluhur sudah merupakan hal yang paling utama. Aku dapat pulih ke tingkat semi leluhur karena aku adalah putri Evra di kehidupanku sebelumnya, dan Evra pernah mengendalikan jalan surga. Jalan surga akan menutup mata terhadapku, jika tidak, aku tidak akan memasuki alam semi leluhur. Selain itu, selama bencana keempat umat manusia, tidak hanya akan ada 1 hakim surgawi, tetapi banyak. Pil dewa leluhur adalah harapan, tetapi itu tidak berarti bahwa dengan pil dewa leluhur, manusia dapat selamat dari malapetaka keempat. Struik kejam dan akan memusnahkan seluruh umat manusia. Mendengar ini, Julian tampak serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kita telah memperoleh 4 pil dewa leluhur sekarang, dan masih ada 1 lagi yang tersisa. Seharusnya masih ada waktu bertahun-tahun sebelum malapetaka keempat. Mari kita kembali ke alam pil terlebih dahulu dan mencari cara untuk menemukan pil dewa leluhur terakhir. If mengangguk sedikit. Kemudian semua orang berbalik dan pergi, meninggalkan kekosongan yang hancur. Saat berikutnya, Julian dan yang lainnya muncul di pavilion pil di alam pil. Kota di langit, Mansion Pil, di aula utama. Julian berkata, meskipun sebagian besar penguasa Istana Hitam telah disingkirkan, pasti ada cabang Istana Hitam di surga tanpa harapan. Kirim perintah untuk mencari cabang Istana Hitam di seluruh dunia dan singkirkan mereka sepenuhnya. Bab 1620, Asal Mula 4 Kesengsaraan. Hakim Surgawi Istana Hitam telah meninggal, dan sebagian besar orang kuat Istana Hitam telah tersingkir. Namun, Istana Hitam berakar kuat di surga tanpa harapan, dan masih banyak pasukan yang tersisa. Julian tidak menunjukkan belas kasihan dan memerintahkan mereka untuk dibunuh. Sisa-sisa Istana Hitam yang tersisa tidak sebanding dengan Pavilion Pil. Sebab dalam pertempuran ini, Pavilion Pil hampir tidak mengalami korban jiwa. Perintah itu diteruskan. Di aula utama Mansion Pil, banyak orang kuat berkumpul. Selanjutnya, ada hal besar lainnya. Julian menatap banyak orang kuat di aula dan berkata, 1 hakim surgawi hampir menghancurkan kita, dan dalam malapetaka keempat umat manusia, banyak hakim surgawi akan muncul. Para hakim surga semuanya berada di alam setengah leluhur. Jika kita ingin melenyapkan para hakim surga dan menyelamatkan umat manusia, kita perlu menemukan pil dewa leluhur terakhir sekarang. Julian berkata, dan mengeluarkan gambar pil dewa leluhur terakhir yang berubah menjadi seorang gadis kecil, dan berkata, pil dewa leluhur terakhir telah lahir menjadi makhluk hidup, seorang gadis kecil. Sekarang sampaikan perintahnya, semua anggota Pavilion Pil, cari gadis kecil ini di seluruh dunia. Julian memberikan beberapa perintah secara berurutan. Setelah menerima perintah, orang-orang kuat di Pavilion Pil mengambil tindakan.
Setelah mengatur segala sesuatunya, Julian kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dia duduk di halaman, dagunya bersandar pada tangannya, tampak berpikir. Sarah datang, duduk di sebelahnya, dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Julian bereaksi dan berkata, terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan pikiranku agak bingung. Sarah memegang tangan Julian dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya akan berlalu. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya dunia gelap yang disebutkan Kaisar Jinghong? Sarah mendengar Jinghong berbicara tentang dunia gelap, tetapi dia tidak tahu apa itu dunia gelap. Lalu, siapa itu Dun Yi? Julian tersenyum dan berkata, Kaisar Jinghong lahir di zaman kuno. Awalnya dia adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia bertemu dengan seorang guru yang baik. Tuannya adalah Dun Yi. Dun Yi mengajarinya cara berlatih dan menjadi pria yang sangat kuat, tetapi selama ini, Dun Yi hanya memunggungi Kaisar Jinghong. Kaisar Jinghong tidak tahu seperti apa rupanya, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Lalu mengapa disebut Dun Yi? Nama ini sangat aneh. Sarah bertanya dengan bingung. Julian berkata, karena, gurunya mengatakan kepadanya bahwa ketika Dao berubah menjadi 50, hanya 49 yang tersisa. Dialah yang lolos, jadi dia disebut Dun Yi. Sarah tampaknya mengerti, jadi dia bertanya lagi, bagaimana dengan dunia gelap? Berbicara tentang dunia gelap, ekspresi Julian menjadi serius. Meskipun dia pernah ke dunia gelap, dia tidak tahu banyak tentangnya dan hanya memiliki gambaran umum tentangnya. Dunia ini memiliki dua sisi, satu sisi terang dan sisi lainnya gelap. Setelah makhluk hidup mati, biasanya ia akan pergi ke dunia gelap dan terus hidup di dunia gelap dalam bentuk jiwa. Dunia tempat kita tinggal adalah dunia cahaya. Dao dunia cahaya sangat lemah di dunia kegelapan. Dao tersebut sangat lemah, dan makhluk hidup yang bertubuh fisik tidak dapat tinggal di dunia kegelapan terlalu lama, karena kekuatan dunia kegelapan mengandung kekuatan material yang mengerikan yang akan menggerogoti tubuh. Julian memberikan penjelasan sederhana, berbagi pemahamannya tentang dunia gelap. Sarah terkejut. Dia sudah dikejutkan oleh 12 alam semesta, dan sekarang ada dunia gelap lainnya. Memang benar bahwa semakin kuat kultivasi Anda, semakin Anda menyadari betapa luar biasanya dunia ini. Pada saat ini, Eve datang. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu yang menutupi seluruh tubuh dan memiliki tubuh yang seksi. Julian, panggilnya dari kejauhan. Julian berdiri dan menatap Eve yang berjalan ke arahnya. Eve datang dan duduk. Julian mengikuti dan duduk. Julian berkata, saya kebetulan punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Katamu. Eve menatap Julian. Julian bertanya, ketika kamu berada di tanah terlarang surga, kamu pergi ke tanah hilang. Apa sebenarnya tanah hilang ini? Di alam semesta ini, apakah ada tempat yang tidak dapat dikendalikan oleh jalan surga? Kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Eve. Hanya ingin tahu, kata Julian. Eve berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, apa yang disebut tanah hilang di tanah terlarang surga ini bukanlah alam semesta ini, tetapi tempat di mana alam semesta ini terhubung dengan alam semesta lainnya. Jika bukan alam semesta ini, jalan surga di alam semesta ini secara alami tidak akan dapat mengaturnya. Jadi begitulah adanya. Julian tiba-tiba menyadarinya. Ya, begitulah, kata Eve. Julian bertanya lagi, orang di balik jalan surga, Struik, adalah dewa leluhur alam semesta. Kekuatannya adalah yang terkuat di alam semesta ke-12. Jika dia bersikeras menghancurkan umat manusia, bahkan jika umat manusia selamat dari malapetaka keempat, akan tetap sulit untuk lolos dari malapetaka itu, bukan? Julian mulai merasa khawatir. Pada zaman dahulu kala, ada banyak dewa leluhur umat manusia, tetapi semuanya gagal. Di zaman ini, manusia bahkan tidak memiliki dewa leluhur, jadi bagaimana mereka bisa melawan Struik? Dia tidak berani. Kata Eve. Mengapa? Tanya Julian. Eve berkata, jalan surga memiliki aturan operasinya sendiri. Bahkan jika Struik dapat mengubah beberapa aturan untuk membuat jalan surga tidak menguntungkan bagi umat manusia, jika manusia selamat dari malapetaka keempat, maka dia tidak akan berani memusnahkan manusia secara pribadi. Dalam hal ini, itu akan sepenuhnya melanggar aturan jalan surga. Selain itu, dia adalah dewa leluhur alam semesta dan penguasa alam semesta ke-12. Dia juga tahu bahwa ras manusia adalah roh dari semua ras, yang paling cocok untuk kultivasi, dan yang paling mudah untuk menghasilkan orang-orang yang sangat kuat. Kekuatan alam semesta ke-12 adalah yang terlemah. Alam semesta lain mengincarnya dengan penuh nafsu. Pikiran Struik tertuju pada jagat raya lain dan dia tidak terlalu memperhatikan alam semesta ini. 4 malapetaka yang disebut umat manusia adalah ujian bagi umat manusia oleh jalan surga. Itu adalah ujian yang lahir setelah Struik mengubah aturan jalan surga. Pada zaman dahulu kala, dewa leluhur umat manusia ingin menghancurkan jalan surga. Oleh karena itu, Struik menargetkan umat manusia, tetapi ia tidak dapat menghancurkan umat manusia sepenuhnya, sehingga terjadilah 4 bencana. Eve memberikan penjelasan rinci. Jalan surga adalah bahwa hanya aku yang ada. Struik hanya dapat mengendalikan jalan surga dan bahkan mengubah sebagian jalan surga, namun dia tidak dapat sepenuhnya melawan jalannya surga. Setelah penjelasan ini, Julian mengerti.
Dengan kata lain, selama manusia mampu bertahan dari keempat bencana tersebut, mereka akan selamat. Ya, Eve mengangguk dan berkata, secara teori, memang begitu. Kecuali manusia dilahirkan untuk mengancam keberadaan Struik, Struik pada dasarnya tidak akan mengganggu urusan alam semesta ke-12 atau operasi jalan surgawi alam semesta ke-12. Julian bertanya lagi, berapa banyak hakim surga yang akan muncul pada musibah keempat umat manusia? Eve menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Ia berpikir sejenak dan melanjutkan, di era alam semesta yang diperintah oleh ayahku, hakim surga adalah makhluk yang saleh, perwujudan keadilan. Bahkan jika ayahku adalah dewa leluhur alam semesta, hakim surga tidak akan dipromosikan sebagai pengecualian, tetapi lahir secara alami. Dan setiap hakim jalan surga dipilih oleh jalan surga. Namun, setelah Struik berkuasa, dia diam-diam mengubah beberapa aturan jalan surga, yang mengakibatkan lahirnya banyak hakim jalan surga. Para hakim jalan surga ini tidak adil dan tidak jujur. Mereka hanya mematuhi Struik dan menjadi alat bagi Struik untuk menyingkirkan para pembangkang. Mendengar ini, Julian teringat pada Vivi. Dalam kasus ini, Vivi dipilih oleh surga untuk menjadi hakim surga. Dia adil dan jujur, bukan bawahan Struik, juga bukan mesin kejam yang hanya tahu cara membunuh dan menyiksa. Memikirkan hal ini, Julian merasa tidak terlalu khawatir. Bersambung.